Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Koreksi, kembali lagi ke podcast koreksi pada hari ini. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan mbak-mbak cantik nih di sebelah kiri saya. Mungkin mbak boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu? Oke, selamat pagi semuanya. Perkenalkan saya Najwa Pavianti dan di samping saya Aishwarya Pratista, bisa dipanggil Isya. Kami berdua dari Forum Duta Lingkungan Hidup Kota Balikpapan. Dan saat ini kita berkunjung ke SD 013 Balikpapan Kota. Baik, mbak cantik ini jadi dari Forum Duta Lingkungan Balikpapan ya, Bu. Ya. Mungkin sebelum kita menanyakan lebih lanjut mengenai tujuan mbak ini ke SD 013 Balikpapan Kota, kita akan mendengarkan sedikit sambutan mungkin dari Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 013 Balikpapan Kota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat semuanya, SD dimanapun semua berada. Hari ini SD 013 Balikpapan Kota kedatangan tamu dan saya selaku kepala sekolah bersama semua guru dan siswa merasa tersanjung loh. Karena tidak semua loh sekolah didatangi, ya kan ya? Iya. Nah sekolah ini kita datangi karena tujuannya itu bagus sekali. Dengan memberikan sosialisasi tentang manfaat dan penggunaan tumbler. Ini adalah dari lingkungan hidup. Semoga juga di SD 013 Balikpapan Kota ini semua siswa sudah berbudaya dengan pembiasaan membawa tumbler setiap dimanapun dia berada. Silakan Mbak Ima dilanjutkan. Oke, baik Ibu Kepala Sekolah, terima kasih atas pesannya. Mungkin ya diharapkan nanti ke depannya seluruh siswa ya, seluruh lapisan masyarakat mungkin ya. Guru, siswa, saya selaku kepala sekolah loh selalu bawa tumbler. Ya, mendukung kegiatan ini. Bagus sekali. Kita kembali lagi ke Mbak cantik di sebelah kiri saya ini, Mbak. Kira-kira hari ini tujuannya datang ke SD Negeri 013 Balikpapan Kota itu untuk melakukan kegiatan apa? Oke, jadi dari Duta Lingkungan Hidup sendiri mempunyai acara tahunan. Biasanya per angkatan, dan kebetulan saya dan teman saya termasuk angkatan 2024. Acara tahunan ini tuh namanya 1000 tumbler. Jadi di mana kita mengunjungi SMP dan SD untuk menginspirasi apa sih, gimana cara kita menjaga lingkungan, yaitu salah satunya membawa tumbler. Terus apa manfaat dari membawa tumbler? Terus juga bisa dilanjutkan oleh Isya. Nah, jadi harapan kami dari kegiatan 1000 tumbler ini, Bu ya, kita harap anak-anak yang telah kita sosialisasikan betapa pentingnya tumbler itu udah semakin paham tentang pentingnya tumbler dan juga mulai membawa tumbler setiap hari. Itu kayaknya terutama mengurangi sampah ya. Iya, betul banget. Sampah, karena Bagus. ya kalau kita membawa tumbler itu kita otomatis nggak akan membeli botol minuman Ya, apalagi yang berupa dengan plastik. Iya. Sangat bagus. Karena plastik merupakan sampah yang susah terurai. Jadi itu akan merusak bumi. Dan itu membantu juga kondisi kota Balikpapan. Apalagi kan Balikpapan ini ya pintu utama ke IKN. Jadi kalau Balikpapan sudah terlihat bersih, nyaman, indah, otomatis lah IKN nanti lebih bagus. Tadi kan salah satu tujuannya untuk menggunakan tumbler adalah mengurangi sampah plastik. Kira-kira bisa memberikan sedikit gambaran nggak di Balikpapan ini kondisi mengenai sampahnya mungkin, atau sudahkah terjadi penumpukan sampah yang terlalu banyak sehingga kita benar-benar urgent untuk menggunakan tumbler ini? Mungkin bisa dijelaskan? Meskipun jumlah sampah plastik itu termasuk sedikit, kita tuh juga harus menggunakan tumbler, karena satu tumbler bisa mengurangi 4 botol plastik. Maka dari itu kalau misalnya kita menggunakan satu tumbler, kita tuh bisa menghemat 4 plastik sekaligus. Maka dari itu kita mensosialisasikan kepada anak-anak, bahkan semua warga masyarakat harus menggunakan tumbler. Meskipun tidak terjadinya penumpukan sampah atau apapun itu, kita juga mewajibkan membawa tumbler. Karena manfaat tumbler sendiri tuh ada banyak. Salah satunya adalah mudah digunakan kemana-mana, lebih hemat, terus lebih bersih juga karena mempunyai diri kita sendiri, tidak digunakan oleh orang lain. Berarti untuk kesehatan loh. Iya, bisa berpengaruhi kesehatan. Banyak manfaat tumbler. Iya. Itu satu tumbler 4 botol dalam satu hari hitungannya. Dikali kalau 7 hari seminggu saja 7 kali 4 sudah 28 botol ya. Berarti sangat besar sekali ya manfaatnya menggunakan botol tumbler ini. Meskipun tumblernya kecil, kita juga itu sangat menghemat. Ya. Selain menghemat dan mengurangi sampah plastik nih, kira-kira untuk anak-anak ada lagi nggak manfaat lainnya? Untuk anak-anak mungkin karena
masih tercangkup umur yang kayak gimana, wah keren ini, wah keren itu. Jadi saya menginspirasi tadi bahwa kalau misalkan menggunakan tumbler ke kantin menggunakan tumbler itu beda dari yang lain. Kan pasti anak-anak merasa wah aku keren ini, wah saya keren. Dan beberapa tumbler juga memiliki motif yang lucu-lucu, ada tali-talinya, ada gambar-gambar, ada gambar apa nih? Rusa. Iya, jadi di berbagai tumbler tuh mempunyai motif, warna ataupun bentuknya masing-masing yang lucu-lucu, bahkan anak-anak kan suka kan Bu. Iya. Jadi memotivasi anak-anak ya untuk lebih menggunakan tumblernya itu. Terus saya pernah mendengar bahwa beberapa botol minuman itu ada yang berbahaya atau tidak bisa digunakan kembali, sedangkan mungkin beberapa anak-anak yang kurang atau awam itu masih menggunakan botol plastik itu berulang kali. Kira-kira bisa dijelaskan nggak bahaya bila menggunakan botol plastik yang plastik air mineral berulang kali? Itu seperti apa bahayanya? Oke, tadi saya juga udah mensosialisasikan ke satu angkatan kelas 6 ya Ibu. Jadi kelas 6A, 6B, 6C, 6D. Di situ saya sudah mensosialisasikan dan mengedukasi kenapa kita tuh tidak boleh menggunakan botol plastik secara terus-menerus, karena di balik botol plastik itu ada berupa angka. Angka itu kecil kita perlu teliti untuk melihatnya secara detail. Siapa tahu nggak lihat masanya habis. Kadang-kadang tidak dihiraukan karena di bawah letaknya. Jadi ada saya memperhatikan ada beberapa orang yang menggunakan plastik itu, misalnya dia membeli botol plastik habis dia isi kembali, itu tidak boleh. Maka harus dicek dulu bawahnya ada berapa angka. Misalnya ada angka 2. Berarti kita tidak boleh menggunakannya lebih dari 2 kali. Karena kalau misalnya kita menggunakan lebih dari 2, kandungan berbahaya dari botol plastik tersebut akan mempengaruhi kontaminasi yang akan kita minum nanti. Jadi kalau ada tulisannya 1 berarti itu hanya digunakan satu kali dan harus dibuang. Nah, kalau ada tulisannya 1 berarti harus dibuang dan menimbulkan sampah baru ya. Makanya kenapa kita betul sekali harus menggunakan tumbler. Iya Bu, manfaatnya banyak sekali sebenarnya Bu. Mungkin ya memang karena anak-anak belum teredukasi dengan baik, makanya masih ada yang menggunakan botol plastik berkali-kali. Bahkan tumbler pun kita tidak bisa digunakan terus-menerus. Ada rentang waktunya. Biasanya efektifnya berapa Mbak? Efektifnya kalau biasanya ada beberapa contoh tumbler. Ibu nih. Iya. Biasanya tadi harus dibersihkan kan? Iya, di beberapa tumbler ini ada tulisannya nih. 34. Di belakangnya ya. Iya, bisa ditunjukkan 34 di sini. Berarti di sini harus digunakannya selama 34 hari. Oh, iya benar-benar. Dan juga jangan lupa dicuci, karena ada beberapa orang yang menggunakan tumbler meskipun dengan air putih saja, tetap saja itu tumblernya kotor. Karena kita kemana-mana kan membawa tumbler, otomatis bakteri-bakteri itu menempel di tumbler kita. Sedangkan tumbler itu kita gunakan minum. Iya, betul sekali. Berarti bakteri itu juga ikut terminum. Jadi makanya kita harus rajin mencuci minimal seminggu berapa kali. Apalagi kan air putih itu sering sekali ya diminumnya. Jadi bahaya kalau di dalam tumbler itu terkontaminasi. Jadi dilihatnya di belakang itu ya Mbak ya. Berarti kalau 34 berarti 34 kali pemakaian diusahakan diganti tumblernya. Terus sekali Bu, menambah wawasan ya Bu ya. Iya, betul sekali. Tambahkan ke Iya, nanti diusahakan diedukasi lagi ke masyarakat dan anak-anak ya supaya tahu, karena mungkin kalau orang-orang awam tuh nggak tahu Mbak, mungkin dikirain botol dipakai 1 tahun 2 tahun dia tidak menghitung berapa kali penggunaan. Iya. Karena di botol plastik tersebut tuh bahkan botol ini pun ada kandungannya. Jadi kalau misalnya kita menggunakannya berlebihan dari kapasitasnya, kita kayak ada bakteri lah, ada racun. Kandungan racunnya tuh akan terkontaminasi ke airnya. Dan sangat bahaya bagi tubuh ya. Bahaya sekali. Bermanfaat sekali ya Bu ya wawasannya ya Bu ya. Jadi kita tahu. Ini mantan loh SD 013. Oh iya. Lulusan tahun 2020. Nah, baru aja masih muda sekali, tapi sudah sangat berbakat dan berwawasan luas ya. Bersyukur ya. Bisa memotivasi anak-anak mungkin nanti ke depannya ada yang meneruskan Mbak-mbak ini menjadi duta lingkungan hidup. Bagi adik-adik yang kelas 8 SMP dan kelas 11 SMA itu bisa melanjutkan angkatan 2025, yaitu Forum Duta Lingkungan Hidup nanti akan membuka duta angkatan baru, yaitu duta angkatan 2025. Jadi bisa dimulai menjadi duta lingkungan hidup itu dari kelas 8 SMP sampai 11 SMA. Tapi kami ada loh duta lingkungan kami. Duta lingkungan di sekolah Bu. Kebetulan di SD kita ini kan ada namanya Adiwiyata. Nah, kita sudah berada di posisi Adiwiyata nasional. Ya doakan aja lah. Semoga tahun ini usulan kami untuk Adiwiyata mandiri
bisa lolos. Karena sudah melakukan yang terbaik buat SD ini. Iya, betul. Sudah siswanya ada duta lingkungannya 130. Nah, itu kan dengan jumlah siswa 678 harus dengan mencapai sekian persen. Maka terpilihlah 130 siswa. Nah, ini pembiasaan setiap hari satu siswa aja ngangkut tempat sudah berapa? Ya kan kayak gitu. Jadi 130 kalau semua aktif, kalau semua aktif. Nah, kalikan 4 sama betul. dengan tadi tumbler itu. Ada salah 4, satu saja. Berarti sudah 2. Dikalikan dengan 130, lumayan setiap hari kan. Ya, jadi sebenarnya di SD Negeri 13 ini Mbak sudah menerapkan untuk penggunaan tumbler dan tempat makan. Hanya saja mungkin ada beberapa siswa yang masih tidak menggunakan. Dan yang tadi saya bilang mungkin edukasi mengenai penggunaan berapa kali, terus botol seperti apa yang berbahaya, botol seperti apa yang aman digunakan itu mungkin masih awam ya untuk anak-anak. Jadi dengan adanya kehadiran Mbak-mbak ini mungkin nanti bisa menambah wawasan anak-anak juga, Bapak Ibu guru juga untuk lebih tahu, lebih paham bagaimana penggunaan tumbler yang baik dan benar. Dan Ibu juga selaku kepala sekolah ini benar-benar baru kali ini juga mengetahui bahwa batas-batas waktu untuk tumbler itu melihat dengan ketentuan yang ada tertulis di tumbler tersebut. Sekian bagus sekali. Iya. Edukasinya sangat bermanfaat ya. Terus meskipun kita kan sebagai duta lingkungan hidup Kota Balikpapan, ada yang umurnya tidak cukup, bahkan tidak perlu menjadi duta lingkungan hidup Kota Balikpapan, bisa menjadi duta lingkungan hidup bagi diri sendiri. Mulai dari sini sendiri dulu Karena ya. mulai dari diri sendiri kita bisa menginspirasi orang-orang di sekitar. Betul sekali. Nanti temennya lihat dia bawa tumbler setiap hari, mungkin menarik motifnya, menarik botolnya. Aku pengen beli itu, jadi yang lainnya ikut-ikut. Keren-kerenan, Betul sekali. Tapi keren-kerenan dalam hal positif. Ya, hal yang positif dan untuk lingkungan kita semua ya, untuk masa depan kita semua. Mungkin dari Mbak-mbak ada pesan dan mungkin ada yang ingin disampaikan kepada adik-adik semuanya mengenai kegiatan ini. Khususnya untuk SD 13. Iya, betul sekali. Kota dan yang lainnya. Mungkin pesan kita untuk anak-anak SD di luar sana ya, teruslah bawa tumbler setiap hari. Karena tumbler itu benar-benar penting banget buat Betul kehidupan sekali. kita. Bisa mengurangi sampah plastik yang ada di sekitar kita dan juga membuat lingkungan kita yang kita tinggalin ini semakin nyaman. Seperti itu ada. Dari Mbaknya mungkin ada yang ingin disampaikan? Tadi saya sudah mensosialisasikan ke 4 kelas dan saya tanya siapa yang sayang lingkungan, siapa yang sayang orang tua, siapa yang sayang keluarga, siapa yang sayang hewan, dan semuanya angkat tangan. Iya, sangat antusias. Jadi saya menanyakan balik, gimana cara mempertunjukkan Rasa sayang kalian ke lingkungan. Nah, jadi saya di situ mengedukasi bahwa kalau misalnya kalian sayang sama semuanya, bahkan hewan, manusia, pohon-pohon itu kan hidupnya di lingkungan, hidupnya di bumi. Kalau bumi kita bumi kita rusak, bumi kita nggak nyaman, kita menjalani hidup tuh nggak nyaman. Terus kita belajar nggak nyaman, semuanya seperti itu. Iya. Jadi mulai dari diri sendiri, dari hal yang terlihat kecil dan simpel ya sebenarnya Mbak Bu. Tapi memang membawa pengaruh yang sangat besar bagi lingkungan kita semua. Baik, mungkin ada yang ingin disampaikan lagi Ibu? Oh, sudah cukup. Sudah cukup mungkin, iya. Sangat senang. Iya Bu, betul sekali. Iya, menambah wawasan. Hari ini sangat sesuai. Betul. Dengan kedatangannya nak di sini. Kebetulan juga di SD kita ini banyak sekali program-program yang harus dilaksanakan. Terutama ini kan ada nanti lomba sekolah sehat. Nah, untuk sekolah Prapata kebetulan mau 13 yang ditunjuk. Oh iya. Maka ini nanti foto-foto kalian kita akan taruh di sini juga. Karena ucapkan terima kasih banyak ya. Ya, terima kasih banyak juga telah banyak. mengizinkan kita untuk bersosialisasi. Sangat membuka diri karena kegiatannya sangat positif ya Bu ya, dan bermanfaat. Karena untuk kita semua, untuk anak-anak, untuk Bapak Ibu guru, dan untuk lingkungan sekolah menjadi lebih baik. Bahkan nggak hanya lingkungan sekolah, tapi untuk bumi kita menjadi lebih baik lagi. Baik, sekian kegiatan podcast kita pada hari ini. Semoga semuanya bisa mengambil manfaat dari percakapan kita pada hari ini, dan semoga dari gerakan sederhana membawa tumbler ini kita bisa membuat bumi kita, lingkungan kita menjadi lebih bersih dan lebih sehat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamatkan lingkungan hidup. Kami peduli, kami beraksi.